Ku terjatuh, ada tangan menopang, kau angkatku kembali berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku, kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Shalom Bapak Mama semua. Shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya sangat exciting beberapa hari ini karena saya percaya bahwa karena Tuhan. Kalau melihat keadaan saat ini, banyak kita mungkin takut keluar, banyak mungkin kita yang takut untuk ketemu dengan orang. Tapi saya percaya, bukan karena imun, tapi karena iman. Imanlah yang menguatkan imun kita. Imanlah yang membuat kita aman. Imanlah yang membuat kita berdiri saat ini. Haleluya. Bagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Pada sore hari ini kalau misalnya kita ingin tentang tema khotbah, saya angkat tentang esensi penyembahan. Saya lebih tertarik dengan khotbah penyembahan. Kadang-kadang orang banyak suka khotbah yang membuat jangan takut, jangan lemah, jangan khawatir. Tapi saya lebih tertarik dengan penyembahan.
saya lebih tertarik dengan apa itu yang namanya worship. Apa yang namanya worship. Bapak Mama, bukan hanya kita, bukan hanya Tuhan, tetapi iblis juga tertarik yang namanya penyembahan. Iblis juga tertarik dengan yang namanya penyembahan. Mari kita lihat di dalam Matius 4. Kita buka di Matius 4. Ini bukti bahwa iblis suka dengan yang namanya penyembahan. Matius 4, kalau kita lihat di situ ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Inilah kita baca di mana kesempatan iblis bertemu dengan Yesus. Bahkan bukan hanya bertemu, tetapi dia punya kesempatan mencobai Yesus. Ada 3 cobaan. Yang pertama, makan minum. Hari-hari ini siapa yang tidak khawatir dengan makan minum? Kita semua khawatir dengan makan minum. Tempat perbelanjaan Lipo sepi, Ramayana sepi, tapi hypermart tetap ramai. Toko baju sepi, toko celana sepi, toko sembako tetap ramai. Makan minum, iblis coba. Iblis coba makan minum, tetapi gagal. Amin. Gagal. Ya, kalau engkau memang anak Allah, jadikan batu ini roti. Gagal. Yang kedua, dia bawa ke tempat yang lebih tinggi. Siapa yang tidak takut dengan ketinggian? Semua takut dengan ketinggian. Siapa yang percaya bahwa kita dijaga oleh malaikat? Amin. Dalam Mazmur dikatakan kita dijaga oleh para malaikat. Yesus buang, nanti malaikat akan tangkap, bahkan tidak menyentuh batu. Gagal. Biasanya senjata ampuh itu keluarnya paling belakang, ya. Biasanya senjata ampuh itu keluar paling belakang. Yang paling belakang dia bawa kemana? Tempat yang paling tinggi, hubungan bait Allah. Kalau engkau menyembah aku, semua dan seisi bumi ini akan kuberikan kepadamu. Sembah. Iblis minta disembah. Iblis minta disembah. Ayat yang kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, kepada Yesus, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kita harus lihat ini jangan secara fisik, tapi ini secara roh. Jadi yang kita nonton-nonton di televisi waktu dulu, ular, jangan terlalu dimasukin di dalam roh kita. Karena ini melihat seluruh kemegahannya, kemegahan dunia. Karena sejak pertama manusia jatuh di dalam dosa, sejak itulah dosa atau iblis sudah menguasai dunia. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu lihat, begitu dahsyatnya penyembahan sampai iblis tertarik untuk minta disembah. Sampai iblis tertarik untuk minta disembah. Oleh siapa? Anak Allah. Bayangkan Bapak Mama, bersaudara semua, Tuhan saja dia goda untuk minta disembah, apalagi kita. Apalagi kita. Artinya bahwa iblis juga sekarang sedang mencari kesempatan, mencari peluang.
sesering mungkin untuk kita menyembah Dia, melupakan yang namanya Tuhan. Penyembahan. Nah, mari kita sama-sama lihat apa itu penyembahan. Penyembahan dalam bahasa Yunaninya proskuneo, dalam bahasa Inggrisnya intimacy. Hubungan yang intim. Artinya bahwa penyembahan itu bukan sekedar nyanyian kita, bukan sekedar alat musik yang dimainkan di atas panggung ini, bukan sekedar kita punya suara yang bagus, tapi penyembahan adalah sesuatu yang berasal dari roh kita. Yohanes 4 ayat yang kita lihat ayat yang 24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Saya ini harusnya pakai kacamata juga, soalnya mata juga agak sedikit. Ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, barang siapa menyembah Tuhan, barang siapa menyembah Yesus, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu lihat di situ, rohnya adalah kecil. Artinya rohnya kita bertemu dengan rohnya Allah. Itu rohnya yang saling ketemu. Itu yang disebut dengan penyembahan. Hubungan intim antara roh Allah dan roh kita. Di gereja ini, di dalam ruangan ini ada roh Tuhan? Ada. Kapan roh kita bisa bertemu dengan roh Tuhan? Jadi kadang-kadang saya kurang tertarik dengan bahasa yang mengatakan bahwa aduh, nyanyinya kurang naik, lagu-lagunya kurang ngangkat, tidak ada hadirat Tuhan. Oh, minta maaf, hadirat Tuhan sudah ada. Roh Tuhan sudah ada di tempat ini. Hanya karena roh kita belum connect dengan roh Tuhan. Roh Tuhan sudah ada di tempat ini, Bapak Ibu. Roh Tuhan tidak harus manifestasi dengan nangis, tidak harus manifestasi dengan teriak-teriak, tidak harus termanifestasi dengan guling-guling. No, terlalu dangkal kita mendefinisikan kehadiran roh Tuhan. Terlalu dangkal kita mendefinisikan roh Tuhan. Roh Tuhan lebih besar daripada itu. Sederhananya, ketika kamu menyembah Tuhan, ketika kamu memuliakan Tuhan, damai itu ada di hati kamu. Roh Tuhan sudah connect. Roh Tuhan sudah connect. Kadang-kadang kita datang mau terlalu banyak, kita datang mengeluh. Tuhan aku minta, Tuhan aku minta, Tuhan aku minta. Oh, Tuhan bukan tempat untuk kita minta-minta. Pak Siadari Bapak, Bapak Gembala Bapak, saya juga Bapak. Anak saya, anak kita, tidak perlu minta-minta, kita sudah tahu apa kebutuhannya. Amin. Kita sudah tahu apa kebutuhannya. Bahkan yang paling kecil sekalipun kita sudah tahu. Yang kita butuhkan apa? Kapan anak kita datang kepada kita? Kapan dia datang kepada Pak Rudi? Bapak makasih, Bapak sangat baik. Saya bersyukur, saya senang sekali punya Bapak seperti Bapak. Saya berdoa Bapak dapat kekuatan untuk bisa bekerja. Bapak menangis tidak kalau mendengar seperti itu? Sayang tidak sama anaknya? Peluk tidak Bapak anaknya? Atau Bapak tampar dia? Pasti akan tambah sayang.
Kamu tidak usah minta, Bapak sudah tahu kamu mau minta apa itu. Kamu punya gelagat itu Bapak sudah tahu. Itu hubungan antara anak dan Bapak. Tidak usah anak minta banyak. Untuk uang kuliah, Kesia meminta untuk uang kuliah, beli paket. Tidak usah. Mungkin Bapak pulang, ambil Bapak punya sepatu, disimpan, buatin Bapak kopi. Bapak habis makan, ambilin piringnya, Bapak simpan. Mungkin masakin air panas buat Bapak, kalau pulang mandi air hangat. Senangin hati Bapak. Mintalah, maka akan diberi. Maka kita minta pasti akan diberi. Ada ayatnya saya lupa di mana, tapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Di mana kerajaan Allah? Where is the kingdom of God? Bisa kita lihat di mana kerajaan Allah? Ada yang bisa lihat di mana kerajaan Allah? Ada yang bisa lihat di mana surga? Ada yang bisa lihat doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Bagaimana kita merasakan surga? Ketika kita hubungan erat dengan Bapa. Isi surga, saya cuma mau katakan, saya bagikan, isi surga hanya satu, penyembahan. Kita tidak akan ketemu ini lagi di surga, karena Dia sendiri adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Jangan cari firman lagi di surga, tidak ada. Di surga hanya ada praise and worship. Worship God, worship Jesus, worship Holy Spirit. Malaikat tugasnya cuman menyembah. Tapi saya cuma mau kasih tahu, ketika malaikat menyembah, bising suara, semua musik ada, dia dengar suaranya kita, dia dengar suaranya Kesia menyanyi. Dia bilang, hai malaikat diam, saya mau dengar, saya punya anak. Ada yang tahu tidak kenapa Tuhan suruh malaikat diam dan mau dengar suara kita? Ada yang tahu enggak? Yang pertama, kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Sadari itu, bahwa penyembahan kita lebih penting daripada penyembahan para malaikat. Karena kita anak-anaknya. Kita serupa dan segambar. Semua nona-nona boleh cantik, semua anak-anak boleh baik. Tapi bagi Pak Siadari, ketiga anaknya yang paling terbaik. Semua suara di TV Judika punya suara boleh bagus, tapi saya mau dengar saya punya anak Kesia pun suara. Itu saya punya anak. Yang kedua lebih ngeri lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Dia mati untuk kita. Oh. Saya sudah mati buat dia. Yang saya minta, dia punya suara. Saya mau minta dia punya penyembahan. Kalau kita sadari penyembahan ini sungguh dahsyat. Kita berhubungan intim, bergaul karib. Dua orang yang bergaul karib dalam Alkitab yang ditulis. Satu Henok, yang kedua Raja Daud. Henok kita tidak tahu, dia mati. Tapi setahu saya di dalam Alkitab dia tidak mati. Di dalam Alkitab dia tidak mati. Bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Daud memainkan kecapi, mungkin tidak sepandai Preli bermain keyboard. Tapi Daud bermain dari hatinya. Rohnya connect dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Melalui apa? Penyembahan. Jadi artinya begini Bapak Mama. Penyembahan itu tidak terlalu rumit. Seperti yang kita bayangkan. Aduh pasir, saya punya suara ini fals. Kalau saya nyanyi bisa-bisa orang lari semua. Pak Rudi jangan takut. Tuhan lebih pingin dengar suara Pak Rudi daripada suara malaikat.
Karena Pak Rudi ditebus oleh darahnya. Dia mati di kayu salib buat Pak Rudi. Penyembahan tidak terlalu rumit. Tuhan cuma pingin kapan kita datang menyembah Dia tanpa mengeluh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasi mengenai bapa dan anak. Akhir-akhir ini kalau kita banyak takut, mengeluh sakit, mengeluh tidak punya uang dalam dompet, mengeluh sembako di rumah sudah mulai habis, datang pada Tuhan, sembah Tuhan. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Semua yang ada padaku, anugerahmu, anugerahmu. Engkau baik bagiku. Katakan dia baik. Dalam keadaan tidak baik, kita tetap katakan Tuhan baik. Dalam keadaan tidak enak, kita tetap katakan Tuhan baik. Dalam keadaan tidak nyaman, Tuhan tetap baik. Dalam keadaan sakit, Tuhan tetap baik. Apakah Dia tidak turun dan bilang, ini anak yang kukasihi? Apakah Dia tidak turun dan bilang, aku ingin memelukmu? Apakah Dia tidak turun dan bilang, aku ingin menggendongmu? Agungkan Dia, sembah Dia, muliakan Dia, puji namanya, tinggikan namanya. Jangan sampai nanti Tuhan bilang, daripada kau lebih baik batu-batu saja. Karena kita terlalu banyak mengeluh. Kita tidak menganggap Dia sebagai Bapa. Kita menganggap Dia sebagai dokter, datang minta obat. Saya kapan hari sempat debat dengan dokter di Taman Nostalgia mengenai obat, tapi karena ini live jadi saya juga harus jaga. Saya cuma bilang bahwa kita jangan dibalik. Minta maaf, tapi persepsi paradigma kita dari kecil itu salah. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Harusnya dibalik. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita hidup bukan karena jiwa kita sehat. Kita hidup bukan karena tubuh kita sehat. Kita hidup karena roh kita kuat di dalam Tuhan. Sama seperti tadi Bapak kesaksian, iman mula yang menyelamatkan engkau. Mari kita sama-sama ubah paradigma kita, bahwa kita hidup ini sebenarnya karena roh kita. Tubuh ini, kalau saya mau kadang-kadang saya lebih kasar lagi, tubuh ini hanyalah pohon kering yang tidak ada gunanya tanpa roh. Tanpa roh, tubuh ini tidak ada gunanya. Mari kita sama-sama bangkitkan roh kita. Mari sama-sama kita jaga hubungan intim antara roh kita dengan roh Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 tadi. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam jiwa, bukan di dalam gereja, bukan di dalam mobil. Di mana saja Allah Maha hadir. Amin. Allah Maha hadir. Apanya yang Maha hadir? Rohnya. Bagaimana kita menyembah? Bagaimana kita harus datang untuk ketemu dengan Tuhan?
kita harus datang dengan hati yang tulus, tanpa embel-embel. Kita lihat tentang perempuan Samaria yang datang meminyaki kaki Yesus. Dia tidak minta apa-apa, tulus. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengelapnya dengan rambutnya. Tulus. Dia tidak minta karena dia tahu dia orang berdosa. Mari kita datang dengan hati yang tulus. Kita sadar bahwa kita orang berdosa. Kita sudah jauh dari Tuhan. Kita takut. Padahal Tuhan sudah bilang 365 kali di dalam Alkitab, jangan takut. Kita masih takut. Kenapa kita takut? Kita dikuasai jiwa, perasaan kita. Aduh, bila ke situ tidak boleh karena rame. Aduh, kalau ke situ itu zona hitam. Aduh, kalau ke situ itu zona merah. Saya bercakap-cakap dengan, kadang-kadang diskusi dengan teman-teman. Gereja ditutup, gereja dibatasi, pasar tidak dibatasi. Ada pasar dibatasi jumlah pengunjung? Pasar tidak dibatasi jumlah pengunjung, hanya dibatasi jumlah jam. Pasar tidak dibatasi jumlah pengunjung. Makanya kadang-kadang pagi-pagi semua bahasa Kupangnya tapoa. Semua berduyun-duyun datang ke pasar belanja. Sentuhan. Perasaan kita menguasai kita. Harusnya roh itu yang menguasai kita. Yang kedua, datang selain datang dengan tulus. Yang kedua, datang dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Saya cuma mau sampaikan begini Bapak Mama. Kita sekarang ini ada di gereja modern. Kita ini gereja modern. Jemaat bukan audiens. Jemaat bukan penonton. Teman-teman yang ada di altar ini tidak mencari gaji. Tidak mencari materi. Mereka cuma mau melayani Tuhan. Mari kita sebagai jemaat yang modern, jemaat yang sudah paham tentang penyembahan, jangan menjadi penonton. Jangan menjadi penonton di dalam rumah Tuhan. Datang sembah Dia. Jangan kita lihat, aduh lagunya tidak enak itu, musiknya salah itu. Itu musiknya salah. Kita jadi penonton. Akhirnya yang di sini yang diurapi, kita tidak diurapi. Pulang dengan ngomel. Kita tidak datang dengan kekaguman kepada Tuhan. Kita tidak datang dengan penuh kehormatan kepada Tuhan. Kita hanya nonton saja mereka nyanyi. Oh, kayaknya itu salah kunci. Oh, itu kayaknya nadanya kerendahan. Kita tidak datang untuk menyembah. Ku sembah Kau Allahku. Nyanyi ku tidak dia. Bapa dan Sahabatku. Ini lagunya dahsyat Pak. Bapa dan sahabat. Bapa yang mengerti segala keadaan kita. Sahabat yang mau mendengar segala keluh kesah kita. Walau lewati lembah, ini doa. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Jadi Bapak Mama, kalau kita sudah menyanyi dengan penuh kekaguman kepada Tuhan, doa kita sudah ada di dalam situ. Amin. Makanya
Jangan datang dengan hati yang mau, ini Tuhan saya punya permohonan, Tuhan ini saya punya permintaan, Tuhan ini saya punya keluh kesah. Kita datang kepada Tuhan hanya untuk mengagungkan nama Dia, hanya untuk memuliakan nama Dia. Dia sebagai Bapa. Yang ada di rumah, saya cuma mempesankan juga satu saja: jangan pernah banyak mengeluh dengan Tuhan. Lebih baik banyak kita nyembah Tuhan, biar hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, roh kita semakin kuat. Kenapa? Karena roh kita sudah dikuasai oleh roh Tuhan. Saya ada siap mengenai banyak tentang penyembahan, tapi ternyata Tuhan cuma minta kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita terlalu dikuasai oleh jiwa kita. Kita terlalu takut. Padahal roh Tuhan sendiri katakan, Tuhan sendiri katakan, aku memberikan kepada kamu roh yang penuh dengan keberanian, bukan roh yang penuh dengan ketakutan. Ketika Yosua berperang, pada Yosua 4, roh Allah datang kepada dia. Dia penuh ketakutan. Dia bertanya kepada roh Allah, engkau musuh atau lawan? Engkau musuh atau kawan? Roh Allah bilang, aku yang akan berperang bersama engkau. Dibaca di Yosua 4. Mari kita sama-sama coba lihat di Yosua 4. Begitu dahsyatnya roh Tuhan. Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, Bapak Mama. Dia memberikan kepada kita roh yang penuh dengan keberanian. Kenapa kita harus takut? Yosua 5, minta maaf. Yosua 5 ayat yang ke-14. Yosua 5 ayat yang ke-14. Ini sebelum tembok Jeriko jatuh. Tembok Yeriko itu kalau sudah jatuh, maka dia pasti akan berperang. Yosua takut. Tapi lihat di sini ayat yang ke-14, jawabnya. Jawabnya, ini roh Tuhan. Jawabnya. Coba kita lihat dulu di ayat yang ke-13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Apakah kita percaya sekarang Tuhan ada? Apakah sekarang kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini? Masihkah kita takut? Masihkah kita khawatir? Jawabnya, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. This is the worship. Inilah penyembahan. Tersungkep sampai kepalanya menyentuh tanah. Artinya dia tahu bahwa dia lemah. Yosua tahu bahwa dia lemah. Dia tidak kuat, dia tidak mampu. Dan dia tahu dia bertemu siapa sekarang. Kita datang cari Tuhan, amin. Tuhan ada di tempat ini, amin. Mari kita menyembah dia. Tidak seperti teman-teman kita di luar sana yang harus kepalanya sampai ke tanah. Tidak usah. Cukup kita angkat tangan dan keluarkan suaramu dan agungkan nama dia. That is the worship. Lalu sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah
dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang engkau berdiri itu kudus. Bala tentara Allah ada bersama kita. Yesus itu sendiri yang mengatakan bahwa dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Menyembah Tuhan tidak harus dengan suara yang bagus. Menyembah Tuhan tidak harus dengan musik yang indah. Menyembah Tuhan tidak harus dengan kemegahan dan segala macam. Tapi menyembah Tuhan cukup dengan hati yang tulus, penuh kekaguman kepada Tuhan, sehingga roh kita itu bertemu, berhubungan erat dengan roh Tuhan. Maka percayalah bahwa engkau akan diberikan kekuatan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bukan karena engkau harus meminta dan meminta, tapi Tuhan sudah tahu apa yang engkau minta. Dan dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau mau, karena engkau sudah mencari kerajaannya dahulu. Engkau sudah mencari dia. Tuhan tidak seperti Bapa di dunia yang harus datang untuk ketemu dia saja baru dia kasih. No, cukup kita menyanyikan kebesarannya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti Tuhan kita. Amin. Amin. Kalau kita mau menang atas pandemi ini, kalau kita mau bertahan atas pandemi ini, kalau kita mau tetap kuat, berhubungan, bergaul erat dengan Tuhan, datang dengan spirit yang penuh kemuliaan kepada Tuhan, datang dengan roh yang penuh kekaguman kepada Tuhan, datang dengan roh yang tulus ikhlas kepada Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang kita mau. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Percayalah bahwa ketika kita menyembah dia, dia sedang ada untuk merindukan kita. Bahkan dia memeluk kita. Jangan takut. Aku katakan kepadamu, jangan takut. Sebab aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Aku akan menggendong engkau. Kakimu tidak akan pernah terantuk. Sebab engkau anak yang aku kasihi. Aku rela mati untuk engkau. Engkau lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan engkau lebih berharga dari para malaikat-malaikat. Sebab aku menciptakan engkau serupa dan segambar dengan aku.